Selamat pagi, Shalom. Senang sekali untuk bisa berjumpa dengan Anda di acara Kerenangan Firman-Mu. Mari kita pagi hari datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh memberikan diri kita untuk kita dipimpin, dituntun oleh Roh-Nya yang kudus supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk hidup dengan kebenaran-Mu. Terus tegur kami ya Tuhan supaya kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah. Itu yang kami lakukan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, ayat firman Tuhan dimulai di Roma 12 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Coba kita akan lihat dari ayat 1. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Alkitab berkata bahwa kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, mempersembahkan tubuh itu adalah sebuah tindakan worship, tindakan penyembahan. Makanya saya bilang kepada saudara-saudara yang lalu bahwa Allah tidak terlalu tertarik dengan karunia rohani yang Anda punya. Ya, sekalipun Anda bisa mengusir setan, puji Tuhan, Tuhan pakai hidup Anda. Anda bisa menyembuhkan orang sakit, puji Tuhan, Tuhan bisa pakai Anda. Anda bisa mengadakan banyak mujizat, puji Tuhan, Tuhan memakai hidup Anda. Tapi tentulah hal-hal seperti itu tidak terlalu menarik perhatian Tuhan. Kenapa tidak terlalu menarik perhatian Tuhan? Karena namanya karunia itu selalu dikaruniakan dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Tuhan yang tunjuk, Tuhan yang urapi, Tuhan yang sertai. Puji Tuhan. Tetapi bicara soal mempersembahkan perubahan karakter. Mempersembahkan itu adalah sebuah tindakan dari kita kepada Tuhan. Jadi perubahan hidup itu merupakan sebuah bentuk ekspresi daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, Alkitab berkata Tuhan mencari penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh adalah menyembah dengan kapasitas roh hidup kita yang terus diperbesar, diperluas. Semakin Anda menyembah Tuhan, rohmu semakin kuat di dalam Tuhan. Manusia rohani kita semakin kuat. Tapi yang kedua, menyembah dengan kebenaran. Menyembah dalam kebenaran bukan hanya menyanyi di gereja. Tapi menyembah dengan kebenaran adalah menyembah dengan hidup yang benar. Nah, disinilah terjadi sebuah perubahan hidup. Makanya saya bilang tadi, ketika Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya penyembahan ini penyembahan yang pada sebuah level yang tinggi. Bukan hanya Anda pandai menyanyi, ya, tapi Anda sedang mempersembahkan dirimu buat Tuhan. Dan itu yang menjadi fokus konsentrasi Tuhan buat hidup kita. Karena itu coba mari kita lihat sebenarnya apa yang terjadi waktu Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu apa? Yang pertama dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi namanya kemurahan Allah. Dinamakan namanya kemurahan Allah. Apa sih namanya kemurahan Allah? Kemurahan Allah itu bicara soal kasih karunia yang Tuhan berikan buat hidup kita. Itu kemurahan Tuhan. Harusnya Anda dan saya adalah orang yang dihukum. Tetapi karena kemurahan Tuhan, hari ini Anda diselamatkan. Saya dan Anda dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bentuk pertama ketika Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu pertama adalah bentuk bagaimana Anda menghargai kemurahan Tuhan. Anda menghargai kemurahan Tuhan. Karya salibnya di dalam hidup kita itu tidak pernah sia-sia. Percayalah satu ini, bahwa kalau ada anak main lumpur, oleh Tuhan itu lumpurnya yang dibuang, anaknya diterima. Betul nggak, saudara? Kalau manusia itu beda. Ya, anaknya dibuang, lumpurnya disimpan.
Makanya manusia kadang susah mengampuni. Kenapa? Nyimpan lumpur terus. Tapi Tuhan bagi kita itu beda, kebalikannya. Kalau Anda berdosa, yang dibuang itu dosanya. Anaknya diterima. Ini bicara soal kemurahan Tuhan. Makanya perubahan hidup itu merupakan sebuah penghargaan kepada yang namanya kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tuhan itu marah, percayalah dengan saya. Tuhan itu murka ketika Anda dan saya berbuat dosa. Sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan itu murka. Tuhan itu gak senang Anda jatuh dalam dosa. Kita semua jatuh dalam dosa. Tapi ingatlah satu ini, saudara. Bahwa Tuhan itu murka memang, tapi Tuhan itu tidak pernah bertahan dalam murkanya. Kenapa? Karena kasihnya jauh lebih besar. Kemurahannya itu jauh lebih besar daripada kemarahannya. Kalau ada anak tahu berdosa lalu dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Oh, dengan hati yang bertobat dia datang kepada Tuhan, dia mengaku dosa. Saya percaya hari itu kemurahan Allah tiba-tiba bertumbuh jadi lebih besar daripada murkanya. Tiba-tiba murka Allah itu tergeser oleh yang namanya kemurahan Tuhan. Sehingga saya percaya kalau Anda mengaku dosa dengan jujur, Tuhan itu pasti mengampuni. Karena apa? Kemurahannya itu jauh lebih besar daripada murkanya. Amin. Sehingga makanya di sini kita bisa lihat kalau Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup yang berkenan kepada Allah, itu adalah bentuk penghargaanmu kepada yang namanya kemurahan Tuhan. Kemurahannya berlaku buat hidup kita. Anda menghargai kemurahan Tuhan dan itu menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang kedua apa? Kalau Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Anda bisa ngerti sekarang. Tujuan ibadah bukan hanya kita pergi ke gereja, lalu kita nyanyi, mendengarkan firman Tuhan, lalu pulang. Lalu setelah itu dosa jalan terus. Bukan itu tujuan ibadah. Ibadah yang sejati itu adalah sampai di mana Anda mengambil keputusan untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati harus diakhiri dengan sebuah keputusan untuk Anda mulai mengalami yang namanya perubahan. Katakan amin. Perubahan di dalam Tuhan. Anda setelah ibadah, Anda mendengarkan khotbah, lalu Anda berkata dalam di ujung khotbah itu, Tuhan di area ini aku harus berubah. Tuhan ampuni aku di area ini, aku masih salah. Tuhan aku kok gak bisa mengampuni, aku mau mengampuni. Di area ini aku berubah. Saya percaya kalau ibadah itu sampai mengubah hidupmu. Ibadah itu yang Anda lakukan sampai kepada Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Maka disitulah disebut ibadahmu yang sejati. Jangan sampai kita terjebak pada sebuah ibadah. Anda beribadah tapi ibadahmu gak sejati. Kenapa? Dosanya jalan terus. Lakukan dosa jalan terus. No. Kita hari ini harus sungguh-sungguh mengerti bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya percaya ibadah yang sejati itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Ibadahmu yang sejati itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan sungguh-sungguh mengambil alih hidupmu. Percayalah bahwa dalam ibadah yang sejati selalu kita boleh menikmati yang namanya kemuliaan Tuhan atas hidup Anda dan saya. Amin. Amin. Nah lalu yang ketiga apa? Dikatakan janganlah kamu, ayat kedua ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang ketiga, waktu Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Maka Anda tidak akan serupa dengan dunia ini. Waktu kita itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, maka detik itulah maka kita tidak akan serupa dengan dunia. Dunia ini selalu membangun sebuah prinsip untuk menentang Tuhan, tapi justru Anda adalah orang yang membangun prinsip untuk menyenangkan Tuhan. Jadi jangan heran gara-gara itu Anda dibenci oleh dunia. Oh, itu hal yang biasa. Kenapa? Tidak sama. Dunia justru ingin membenci Tuhan, jauh daripada Tuhan. Tetapi prinsip hidupmu adalah prinsip yang ingin dekat dengan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Ini gak bisa ketemu. Makanya kita tidak bisa kompromi. Dan jangan kaget. Gara-gara Injil, gara-gara Kristus, Anda dijauhi orang. Anda tidak mungkin menyenangkan orang lalu setelah itu menyakiti Tuhan. Tidak mungkin. Yang betul adalah Anda mau menyenangkan Tuhan. Ketika Anda menyenangkan Tuhan, Anda sudah gak peduli dengan orang lain. Saudara lakukan itu supaya saya tahu Tuhan mengingat hidupmu.
Karena apa? Anda adalah orang yang berkeinginan keras untuk tidak lagi serupa dengan dunia ini. Kita punya prinsip-prinsip yang kita bangun berdasarkan firman Tuhan. Dan itu adalah prinsip yang menyenangkan Tuhan. Kita berbeda dengan dunia ini. Jadilah anak-anak yang berbeda. Saya percaya perbedaan yang Anda bangun oleh karena kebenaran. Pasti nanti itu akan menjadi jawaban bagi orang lain. Dunia ini sebenarnya sudah tahu apa yang benar. Dunia ini sudah tahu apa yang benar. Ya sebenarnya. Tetapi dunia ini tidak pernah melihat sebuah role model. Makanya dosa itu terus mengintimidasi hidup mereka. Mereka butuh anak-anak Tuhan dinyatakan. Makanya Alkitab berkata dunia itu menanti kapan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Begitu anak Tuhan dinyatakan, beginilah role kehidupan mereka akan melihat itu. Dan saya percaya hidup Anda yang menyerahkan hidupmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan akan menjadi contoh teladan bagi orang dunia. Katakan amin. Hidup kita akan berbeda dan dunia akan begitu melihat bahwa hidup Anda adalah hidup di dalam Tuhan. Karena itu mari pagi ini, mari kita berkata bersama-sama, Tuhan, aku mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kami percaya kalau itu yang kami lakukan, maka pertama kami akan menghargai kemurahan Tuhan. Lalu yang kedua, kami adalah orang yang melakukan ibadah yang sejati. Yang ketiga, bahwa kami tidak akan serupa dengan dunia ini. Dan saya percaya kalau itu yang terjadi, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hari ini kami mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab kami tahu itu yang kami lakukan adalah supaya kami menghargai kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Lalu yang kedua, biar itu menjadi ibadah yang sejati. Supaya ibadah kami adalah ibadah yang mempersembahkan hidup kami. Supaya hidup kami terus berbau harum kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah supaya kami tidak sama, tidak serupa dengan dunia ini. Tapi justru hidup kami berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Supaya hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati, Tuhan lindungi rekan-rekan yang menyaksikan secara langsung acara Kurenungan Firman-Mu ini. Biar sungguh-sungguh mereka menjadi orang-orang yang bangkit dari hidup mereka. Dan biar kehidupan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Dan biar firman Allah ini terus menuntun hidup Anda. Menyenangkan Tuhan. Dan hidup Anda terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Karena itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu. Tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus bisa terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan membangkitkan iman Anda. Untuk itu tetap semangat dan ikuti terus acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pagi. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.